kok dia reaksinya langsung ngamuk, nggak mau makan sayur. Bisa 1 menit bujuknya. Ayo coba. Buat nyoba aja Untuk ya. mencoba aja tuh lama. Kalau itu kan tadi makan di rumah, kalau pernah makan di luar gimana kondisinya? Lebih parah lagi. Di luar itu ngamuk dia di restoran. Dia kalau cemilan nggak Mau? pernah nolak. Oh. Cemilan buah dia mau. Kalau makanan berat seperti protein, sayuran itu dia takut banget kayak ngelihat. Wah gitu. Wah, nggak cerita Tes. Apa tuh yang Tessa lalui selama kehamilan? Banyak. Aduh sedih deh. Tessa melakukan itu sendiri karena ingin kuat gitu ya, ingin bisa survive sendiri. Tapi sebetulnya asking for help, meminta bantuan, itu tanda kekuatan juga Tessa. Iya. 34 membiasakan makanan rumahan biar nggak pikiran lagi. Duduk yang bagus. Capek banget, pegel banget kalau tangan. Duduk. Diam aja, diam. Sama. Udah, mami juga minta maaf ya. Melihat konten yang kita tayangkan tadi, sounds familiar ya. Kadang-kadang anak kita susah sekali makan. Kita paksa ini dia gak mau, dia bermain dengan mainan dia. Nah kali ini kita bertemu dengan Mami Jose yang berkaitan dengan konten tadi. Halo Tessa, apa kabar? Baik. Halo, apa kabar? Cantik sekali ya ternyata aslinya ya. Terima kasih. Thank you udah datang ke RSJ Tessa. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Jose mana? Gak ikut? Josenya lagi wisuda, acara wisuda. Wisuda? Les Inggrisnya. Oh gitu. Iya, jadi makanya- Umurnya berapa sih si Jose? 6 tahun. Oh 6 sekarang. tahun. Lucu ya ada wisuda-wisudaan ya anak Iya. kecil ya. Tes, aku tadi kan nonton konten kamu ya. Iya. Kan relate sih sebenarnya ada beberapa saudara juga yang makannya susah gitu. Akhirnya kamu buat konten begini. Kenapa sih awalnya kenapa dia tuh bisa sampai dia makannya susah banget gitu? Bisa berbagi nggak sama kita punya para viewer? Iya. Ini ceritanya juga lumayan panjang juga ini awalnya dia nggak suka makan. Memang dia kan terbiasa Jose ini makannya yang dibedain antara makanan yang dewasa sama yang makanan anak di rumah gitu, dibedain. Jadi Mbak itu selalu masakin dia makanan dia gitu kayak kering-kering, telur yang digoreng-goreng, nggak terbiasa yang basah-basah, sayur-sayuran gitu. Jadinya kebawalah sampai gede kayak sekarang umurnya 6 tahun. Oh gitu. Jadi pertama kali aku suapin, kok dia reaksinya langsung ngamuk, nggak mau makan sayur gitu. Terus akhirnya aku paksa milih nggak makan seharian. Sampai malam itu dia nggak minta makan, nggak dikasih makan. Walaupun dia lapar, dia nggak mau makan. Akhirnya ya udah malamnya ngalah lagi maminya. Kasihlah yang dia mau, telur aja. Telur diapain tuh? Digoreng biasa aja Digoreng dong. biasa. Yang penting dia nggak ada basah-basah, nggak ada sayur. Terus sorry sebelum tadi Tessa melanjutkan, kenapa dari kecil memang ada perbedaan makanan dewasa dengan makan anak? Apa memang order dari Tessa atau bagaimana? Kalau boleh tahu. Jadi awalnya Mbak di rumah itu kan kasih makan sama kayak menu yang dewasa. Iya. Tapi dia marah, nangis, nggak mau. Jadi mungkin Mbaknya juga takut nggak makan ya kan. Takut kurus, takutnya dia sakit, takut perutnya kembung. Jadi akhirnya diturutin terus. Jadi kalau dikasih makan yang sama, reaksinya nggak mau, nggak makan dia. Oh, itu berlangsung berapa lama? Dari mulai dia bisa jalan mungkin ya, dari dia udah ngerti itu makanan bentuknya, dia udah lihat nggak mau, mungkin dari 2 tahun kayaknya dok. Sekarang usianya 6 tahun, berarti Sekarang hampir sekarang berarti 4 tahun lebih dong ya? Iya, diturutin terus maunya. Sampai sekarang juga diturutin maunya? Kalau sekarang selama ada series ini, 100 hari lebih ini, udah dicobain terus masakan-masakan yang lain, yang masakan rumahan gitu. Tapi kalau kita dari video kan memang dia menolak ya. Iya. Bagaimana, dan menarik tadi kalau kita kan dia nggak mau marah-marah gitu. Nah cara Tessa ngadapin dia itu seperti apa? Ini kan tadi mungkin singkat ya videonya gitu.
ajak duduk di sini, cobain dulu. Satu, cobain. Kalau udah mencoba nanti terserah Jose mau 1 suap, 2 suap, yang penting cobain dulu. Kadang dia awalnya itu susah sekali untuk mencoba. Untuk coba juga gak mau ya? Gak mau. Cobain dulu. Bisa 1 menit bujuknya. Ayo coba. Buat nyoba aja Untuk ya? mencoba aja tuh lama. Akhirnya udah cobain. Udah dikunyah. Susah telan katanya. Gak bisa telan ya, keras. Jadi apa, dilepeh gitu? Dilepeh. Kadang dilepeh dulu. Nanti kedua baru. Terus dia pilih. Gak mau yang ininya gitu. Jadi akhirnya duduk, tarik napas, aku bilang, cobain dulu, makan sendiri atau disuapin katanya. Ya udah disuapin, udah coba, udah 1 kali aja ya mami, nggak mau lagi. Jadi benar sampai nyoba doang aja nih ya? Nyoba doang aja, 1 sesi makan itu cuma mencoba. Kalau itu kan tadi makan di rumah, kalau pernah makan di luar gimana kondisinya? Lebih parah lagi, di luar itu ngamuk dia di restoran. Jadi daripada ngamuk, lebih baik ya udah, gak usah hari ini dulu. Hari ini cukup sampai di sini. Atau mungkin begini, apakah sekarang Jose mau makan di restoran apa gitu? Atau memang Tessa yang pilih? Biasanya aku pilih Kamu yang ada menu makanan Indonesia, makanan rumahan, ada sayur-sayuran, ada proteinnya. Nah, aku pilih. Kalau ikutin dia maunya yang dia suka ya, kayak ayam goreng gitu-gitu kan. Jadinya aku yang pilih. Ada menu makanan harian, ya udah. Ternyata sama aja. Sama kayak di rumah. Sama kayak di rumah juga ya susahnya Kayak ya? cuma pindah tempat aja. Pindah tempat pertempuran ya? Tapi kalau dia yang pilih, mau dia makan? Mau. Kalau dia yang request ayam goreng gitu? Ya, dia mau. Banyak? Banyak ya kalau dia yang pilih Bisa ya? 1 porsi itu dia habis kalau dia mau. Atau selain makanan besar, untuk misalnya dia pilih untuk menu-menu yang lain selain makan besar, ada gak? Misalnya suka buah atau apa gitu? Pilih-pilihnya. Ada gak? Misalnya kalau dia gak mau makan, misalnya kamu coba kasih misalnya buah gitu, atau misalnya mungkin bubur atau apa gitu, manis-manis? Iya, dia kalau cemilan gak pernah nolak. Cemilan buah dia mau. Gitu. Kalau makanan berat seperti protein, sayuran itu dia takut banget kayak ngelihat. Wah gitu. Pernah Tessa pikirkan gak kira-kira nih kenapa sampai si Jose punya pengalaman atau punya seperti ini sifatnya gitu? Ya, atau pernah konsultasi ke dokter? Belum pernah ya? Belum pernah. Kayak banyak yang saranin kan, Kak, kayaknya harus sudah mami gitu kan. Kayaknya kamu harus minta bantuan profesional deh sekarang ini gitu. Jangan ditunda lagi. Tapi aku masih maju mundur. Aku udah nanya beberapa. Di dekat rumah juga udah tanya. Tanya bisa nanti dicek dulu. Tapi aku masih mikir lagi. Aku tanyakan ke orang tua. Katanya, menurut orang tua aku sih katanya di rumah dulu ya. Diajak ngobrol dulu di rumah. Tapi karena tekanan dari sosial media katanya memang coba tes dulu katanya gitu. 1 kali 2 kali pertemuan. Nah itu jadi pertimbangan sih. Kayaknya nanti akan ada sesi aku harus minta bantuan profesional ya. Nah ini butuh ada profesional yang hadir di Dokter Vivi. Mumpung ini gratis. Bisa tanya mungkin kasih spill ke Dokter Vivi. Dok ini kenapa dok? Nah langsung mungkin Tessa bisa tanya. Tapi Tessa keraguannya apa ke profesional? Kan biasanya ada keraguan nih. Maksudnya kalau misalnya ke psikolog gitu ya. Atau ke psikiater untuk evaluasi Jose gitu. Ada gak keraguan yang membuat Tessa jadinya kayak agak berpikirnya lebih panjang gitu untuk ke profesional? Sekarang sih aku mikirnya takutnya nanti Jose itu berpikir kenapa aku dibawa gitu ke profesional. Apalagi dia tuh anaknya logikanya jalan banget. Oh ini ketemu siapa? Diapain? Di terapi kah? Nanti dia akan berpikir oh aku ada apa gitu. Takutnya nanti dia bikin dia gak pede. Kalau ketemu orang baru dia gimana? Mau nanya kalau ketemu orang baru kira-kira dia lancar gak diajak ngomong? Sangat open friendly sekali ya, dia. friendly Malah ya, suka friendly banget ya. dia sama orang-orang baru, orang dewasa terutama dia tuh selalu cerita. Malah senang ketemu orang baru Jose itu. Extrovert mentok kalau kita bilang. Ya mungkin karena berpikirnya udah ke arah katakanlah nanti mungkin misalnya gitu ya. Dievaluasi, kemudian dari evaluasi itu
let's say harus ada terapi dan sebagainya. Mungkin itu udah jadi pemikiran yang membuat jadi lebih ragu kali ya. Gitu, khawatir dia akan berpikir apa. Tapi kadang-kadang yang kita khawatirkan tuh belum tentu terjadi sih. Iya, betul. Ya kan? Betul ya, Dok. Gitu. Dan mungkin ya buat Jose dia pun nggak selalu dia berpikir sejauh kita gitu, orang dewasa. Walaupun dia anaknya pintar dan ini ya logis banget gitu. Iya. Kadang-kadang kitanya sih yang berpikir jauh kan gitu. Nanti jelasin sesederhana misalnya, Jose ntar ketemu ya sama teman mami nih, tante siapa misalnya psikolognya gitu betul. kan. Nanti ngobrol-ngobrol sama tante ini, mami temenin, terus nanti mami tunggu di luar, Jose diajak gambar misalnya kayak gitu-gitu. Tessa boleh cerita nggak waktu awal hamil Jose tuh apakah maksudnya ada kendala atau ada kondisi yang mungkin unik gitu ya, yang siapa tahu berkaitan juga gitu. Ya, setelah dipikir, Dok. Apalagi sekarang lagi rame yang dari dalam kandungan, anak itu juga ikut merasakan apa yang ibu rasakan. Perasaan ibunya, yes, betul. Kayaknya setelah aku pikir-pikir lagi, memang karena pas hamil itu aku banyak memendam sih, Dok. Banyak memendam, banyak nangis di tengah malam. Mungkin bayinya juga ikut stres mungkin ya di dalam perut kita. Iya gak sih, Dok? Iya, bisa berkaitan. Berkaitan kan. Makanya karena aku berat juga sih. Setelah aku pikir-pikir, Jose itu kuat banget ya. Biasa ya. Luar biasa. Dia sama maminya di dalam kandungan 9 bulan. Maminya banyak nangis. Kayaknya dia juga berat di dalam ya. Mungkin. Boleh gak cerita, Tess? Apa tuh yang Tessa lalui selama kehamilan? Banyak. Aduh sedih deh. Dibuat banyak kayak aku kan waktu hamil juga jauh dari orang tua, Dok. Jadi aku di luar kota, gak di dekat orang tua gitu. Jadi aku apa-apa tuh sendiri. Di sana juga terasingkan, gak punya temen ya kan. Karena kan aku dari kecil kan emang di sini gitu di Jakarta. Jadi kalau pas pindah itu aku hadapin semuanya sendiri, mengatur semuanya hidup sendiri. Bahkan ke dokter kandungan juga sendiri gitu. Jadi semuanya sendiri. Jadi mungkin berat juga aku waktu hamil gitu. Pasti ya. Sampai melahirkan itu aku kena baby blues. Blues, jadi sempat mikir kenapa sih aku di sini gitu, kenapa aku ini sekarang punya anak gitu, aku tuh masih pengen main gitu dulu. Itu usia berapa, Tessa? Tuh hamil itu 20 ya. Umur 20 ya. Jadi mungkin setelah diingat-ingat lagi, kayaknya ada pengaruhnya dari banyak memendam itu. Makanya aku sampai kena autoimun kan. Mungkin pengaruh juga ke bayi. Jadi mungkin dia stres, bayinya di dalam perut. Jadi mungkin dia meluapkannya sekarang. Ya udah aku terima aja gitu apa anak aku sekarang. Kayak Tessa sendiri, mohon maaf, pernah konsultasi gak ke dokter? Kondisi kamu sendiri? Belum pernah. Tapi kamu bisa menghadapi dengan kondisi yang sekarang, bisa ngadepin diri sendiri? Pernah sharing gak sama mungkin teman, mama, atau keluarga dan sebagainya? Aku tuh tipenya yang semua dipikir sendiri sih. Jadinya aku tuh gak mau orang tua aku taunya aku begini-begini. Aku maunya orang tua aku taunya aku baik. Hidup aku bagus gitu. Gak mau bikin beban orang tua. Jadi semuanya dipikir sendiri. Mungkin aku belum selesai dengan diri aku sendiri ya. Makanya sekarang anaknya jadi seperti ini gitu. Karena akunya belum siap dengan diri aku sendiri, belum selesai. Aku sendiri masih banyak struggle yang aku hadapi, yang aku pikir sendiri. Masih banyak perasaan-perasaan yang aku pendam. Gitu sih. Selama ini Tasya ada yang berbagi sama keluarga gak? Maksudnya sekarang kan masih ada yang masih dirasakan sampai sekarang kan. Karena kamu sakit terkena autoimun. Maksudnya
Ada keluarga, adik atau kakak yang mau tempat kamu berbagi sampai sekarang? Iya, ada kakak sih. Kakak. Tapi kan gak bisa setiap saat, dia juga punya beban hidupnya sendiri gitu. Iya. Jadi paling aku menghadapi diri aku sendiri, ya udah jalanin aja hari ini gitu. Bisa, pasti bisa gitu aja sih. Apalagi sekarang aku udah punya anak kan, tanggung jawab aku nyata ada gitu. Jadi kalau aku banyak curhat, aku sendiri lemah, gimana aku bisa menanggung tanggung jawab anak ini gitu. Jadi makanya ya begitu, Dok. Berarti syukur Dok. ya Pak. Kalau melihat kondisi yang disampaikan tadi oleh Tessa gitu Dok ya, kan mungkin banyak pasien dokter yang mungkin mengalami yang sama seperti ini. Kira-kira mungkin dokter punya ya kasih mungkin solusi atau apa gitu Dok? Ya mungkin apa yang Tessa alami gitu ya dalam kehidupan membuat Tessa jadi berusaha survive dengan cara tadi memendam dan menghadapi semua sendiri gitu. Ibaratnya aku telan aja semua sendiri deh gitu, hadapi sendiri. Mungkin tidak ingin membebani orang lain, orang tua gitu ya, atau keluarga. Namun memang kita manusia pasti punya batas ya, kapasitas ya. Ibaratnya kita kayak punya kontainer gitu, penampungan yang ada kapasitasnya berapa liter gitu ya. Dan kalau sudah penuh tuh ya memang rasanya kayak mau tumpah gitu. Saking kayaknya berat gitu untuk menampung si kontainer ini. Sehingga memang akan perlu nih keran-keran untuk nyalurin perasaan-perasaan apapun yang terpendam itu, Tessa. Itu ya, yang mungkin aja selama ini Tessa melakukan itu sendiri karena ingin kuat gitu ya, ingin bisa survive sendiri. Tapi sebetulnya asking for help, meminta bantuan, itu tanda kekuatan juga Tessa. Iya. Itu tandanya Tessa tahu apa yang perlu Tessa lakukan untuk Tessa dan Jose. Gitu. Karena apapun yang Tessa lakukan pasti berdampak untuk Jose kan. Iya pasti sangat sih Dok. Gitu. Jadi mungkin sebagai tambahan dokter Vivi nih Tessa, kembali lagi kita nggak bisa nolong orang lain kalau kita juga perlu ditolong sebenarnya. Iya. Jadi kalau boleh mungkin tadi kan sudah sampaikan dokter Vivi, Tessa sendiri juga harus ditolong. Jangan pernah takut, mungkin kamu pilih orang mungkin support system atau yang lebih profesional gitu ya, karena kan gak ada orang yang sempurna ya Sang ya. Pasti orang mengalami hal yang sama dengan kamu. Kembali lagi kita hidup ini kan berpasang-pasangan, kita hidup ini kan tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain untuk berbagi. Kamu silahkan pilih siapapun yang bisa kamu percaya untuk bisa membantu kamu, pelan-pelan luka kamu akan hilang gitu. Tessa keberatan gak kalau misalnya saya tanya tentang papinya Jose? Apa Dok? Kan Tessa tadi Aduh maaf. Gak apa-apa Sang. menghadapi sendiri bahkan mulai dari masa kehamilan ya. Boleh tahu peran papinya Jose dalam membantu Tessa menghadapi ya kondisi ya mulai dari hamil, maksudnya menjadi seorang ibu gitu ya sampai sekarang. Beliau sih baik ya, selalu mendukung, mengikuti apa maunya gitu. Cuman memang keadaannya membuat memang tidak bisa terus bersama gitu. Terus beliau sangat support, 100% support apapun. Selalu dicarikan jalan keluar apapun masalahnya. Memang keadaannya aja tidak memungkinkan untuk tetap bersama aja gitu. Tidak bisa ada di tempat yang harusnya ada gitu. Tapi secara emosional ada support untuk Tessa? Beliau tidak banyak bicara sih ya, tidak banyak mendengarkan juga. Jadi sangat-sangat tidak deep talk dengan pasangannya jadi gitu. Tipenya memang tidak mendengarkan. Even komunikasi sama Yose juga enggak? Ada komunikasi tetap ada, cuman ya terbatas sih sekarang ini. Karena memang jauh kan, di luar kota, sibuk, sering keluar negeri juga, jadinya kalau di sini
ketemu gitu. Kalau Iya. sama-sama satu kota, disempatkan pasti ketemu, Disempatkan. main. Iya. Komunikasi udah jarang sekali sih sekarang ini. Telepon itu udah jarang, tapi tetap ada. Tapi Yose Sekali tanya 2 nggak? kali. Nanya papanya gitu, papi nanya. Udah gak pernah tanya lagi Nggak pernah sekarang nanya ya. Mungkin karena udah sibuk sekolah juga ya, lesnya kan Iya. banyak juga. Di rumah juga udah banyak temennya, tetangga-tetangga main. Jadinya dia setiap hari tuh main, sibuk, belajar. Jadinya Udah punya kesibukan ya. sibuk. Tidak terpikirkan mungkin papinya di mana. Tapi itu jadi satu hal yang melegakan Tessa kah? Dengan dia tidak nanyain papinya? Sekarang sudah berdamai sih aku dengan keadaannya. Sudah. Yang penting tahu anaknya sehat, papinya sehat. Sudah. Tahu semuanya baik. Sudah cukup. Udah cukup. Tidak mau meminta yang lain-lain lagi. Bagaimana support keluarga, mungkin keluarga besar gitu ya terhadap kondisi Tessa sekarang? Berarti kan membesarkan Jose bisa dibilang secara emosional sendiri gitu ya. Karena membesarkan Jose, apalagi sekarang juga ada perilaku yang pilih-pilih makan ya, picky eater, atau mungkin sesekali emosional, tantrum. Gimana nih peran dari support sistemnya Tessa? Kalau keluarga dari aku sih semuanya mengikuti apa kata maminya aja gitu. Jadi semuanya udah tahu pasti maminya bisa handle Jose gitu. Jadi sekedar tahu, ya udah. Akhirnya semuanya mama aku, papa aku semuanya udah tahu cucunya seperti ini, maminya bisa ngehandle. Ya udah ikutin jadinya. Kalau aku bilang jangan dikasih cemilan dulu ya, jangan dibawa ke sini ya kalau lagi main ke rumah orang tua kan. Mereka nurut semuanya sama maminya. Jadi ngikutin pola yang sama Pola yang ya. sama sih, dukung juga. Oke. Ya memang pastinya kondisi seperti ini maksudnya menghadapi sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya keluarga besar juga ya udah ngikutin maminya. Jadi semuanya kan berarti Tessa nih yang ngambil keputusan gitu iya. ya, polanya gitu. Terus kalau misalnya Tessa lagi merasa capek, lelah, pengen nangis tuh apa yang Tessa lakukan? Itu menjadi rutinitas. Nggak rutinitas sih dok, cuman aku tahu kalau aku udah capek, udah kayak nggak mau ketemu orang. Kalau udah malam, ya udah sendirian tempat tidur, lihat-lihat foto, lihat-lihat foto Jose waktu bayi. Udah gitu aja, me time-nya diem, nggak ketemu orang, sambil tiduran, sambil lihat-lihat foto itu me time aku banget. Kadang sampai nangis tanpa sebab aja. Kayak apalagi sekarang banyak yang komen-komen itu kan, jadi kayak oh berarti kayak merasa gagal gitu loh jadi ibu dok. Kayak apa yang salah dari didikan aku nih gitu. Ternyata berat banget jadi ibu tuh, bener-bener Gak mudah ya. capek banget dok. Mungkin kalau boleh saya sedikit gitu berbagi, kalau mamanya sendiri sedih, kalau mamanya sendiri sakit, bagaimana mungkin Yose berikutnya gitu. Ya. Nah makanya mungkin itu yang dipikirkan seorang yang namanya Tessa harus benar dulu, harus happy dulu. Karena kalau kamu nggak happy nanti impact sama anak kamu gitu. Nah, istilahnya goal kamu dalam setahun 5 tahun ke depan itu apa kalau boleh tahu? Goalnya sekarang, berarti dari dulu sih aku pengen banget. Aku tuh pengen kehidupan yang normal. Normal itu kayak punya pasangan, punya anak, kita sekolahin anak, menghadapi anak bersama, berbagi suka dukanya rumah tangga. Sebenarnya simpel aja, aku pengen hidup normal aja, punya keluarga yang utuh gitu. Ya. Sayang, ini mungkin anggaplah kita kakak kamu gitu ya, mungkin ya orang tua kamu. Kamu cantik banget, kamu punya skill gitu ya, punya talenta yang itu mungkin ya dengan tadi kamu punya cita-cita itu bisa kita wujudkan gitu. Tapi balik lagi, kamu harus punya keberanian, kamu punya capability, kamu punya keluar biasaan, punya sesuatu yang memang orang lain gak punya. Justru dari situ membuat kamu akan bangkit, berubah, itu akan terjadi. Kayak tadi gini, punya pasangan tadi ya, punya pasangan seperti yang itu bisa. Apalagi kamu punya semuanya gitu sayang.
Bisa tapi tidak mudah ya. Iya betul, butuh proses Betul. betul. Iya. Makanya tadi yang sampaikan Dokter Vivi tadi dari Tessanya sendiri mungkin kalau boleh, kalau memang kamu pikirin ketemu profesional ya dok ya, Ya, segera. kayaknya memang harus segera. Iya. Sudah butuh, sangat butuh nih. Karena tadi kan Tessa sempat bilang, Tessa punya kemampuan analisis juga gitu ya. Maksudnya kayak menganalisis apa yang terjadi sama diri sendiri, sama kehidupan sekarang gitu. Sehingga tadi Tessa sempat bilang, mungkin aku belum selesai sama diri sendiri gitu. Ya. Ketika aku mengandung Jose, sekarang jadi seorang ibu gitu ya. So maybe that's the starting point. Ya. Gitu, itu starting pointnya. Jadi Tessa mengevaluasi nih apa kondisi yang belum selesai di dalam diri gitu, sehingga Tessa akan jadi lebih sehat, lebih bahagia as a mom gitu. Dan kemudian untuk kondisi Jose juga mungkin perlu dievaluasi juga gitu ya. Jadi kayak ada dua part nih, dua hal gitu ya. Nggak hanya untuk bisa kita membantu Jose dia bisa jadi anak yang makannya nggak sepiki ini, jadi bisa lebih kontrol emosi gitu. Tapi juga Tessa juga perlu bantuan untuk bisa ngerasain happy juga, tenang juga. Karena untuk mencapai goal tadi kan pengen punya keluarga yang utuh, yang bahagia gitu ya, yang normal let's say gitu. Itu bisa tercapai ketika Tessanya sehat dan bahagia. Right? Ya dok, Gitu. betul banget tuh. Pokoknya we wish you the best deh. Pokoknya kita akan selalu doain Tessa untuk bisa mencapai tuh yang Tessa mau gitu ya. Dan itu nggak impossible gitu. Ya. Itu possible banget, mungkin banget. Dan kamu nggak sendirian Sangat sayang. mungkin. Jadi selama kamu berani sedikit aja membuka diri dan mau berbagi kepada orang lain, pelan-pelan mungkin bisa terbantu hati kamu yang tadi susah untuk mengungkapkan, pelan-pelan terkikis. Dan akhirnya tadi dokter bilang, kalau kamu bahagia, lingkungan kamu ikut bahagia. Jadi positif vibe kamu akan tertular dengan lingkungan kamu sekitarnya, termasuk yang Jose yang setiap hari ketemu dengan maminya. Iya. Baru terbuka nih dok. Terbuka. Sama ini, dokter kasih tips ya. Tips agak sedikit nyeleneh sedikit nih. Ya selain nanti butuh bantuan profesional, maksudnya untuk lebih deep ya. Tentunya kan banyak hal yang nanti perlu dieksplor, lebih private gitu ya. Baik untuk Jose maupun untuk Tessa. Tapi gini, ketika mengasuh Jose ini jadi satu kayak struggle sendiri gitu buat Tessa ya, karena urusan makan lah, urusan dia pokoknya selalu perang nih tiap hari gitu ya, battle ya. Let loose aja, biarin aja. Jose maunya makan tiap hari makan nasi telur, biarin. Maunya ini, biarin. Yang penting dia makan, biarin. Karena ada tuh yang namanya paradoxical effect, efek kebalikan. Di saat kita larang, makin gak mau. Tapi makin kita biarin, mungkin dia akan muncul rasa penasaran mencoba yang lain gitu. Nah, karena mungkin karena Tessa punya rules gitu ya, punya pakem-pakem gitu yang mau oke, hari ini coba ini gitu. Terus semua orang rumah ikut polanya. Akhirnya Jose juga belajar pola untuk nolak gitu. Jadi sekarang bikin lebih, udahlah santai aja deh, gitu. Dibikin santai, dibikin fun. Jadi mau makan itu bukan perang tapi fun. Dia maunya apa, ya udah ayo, mama ikut makan yang kamu mau makan, gitu. Gitu terus, sampai nanti kalau perlu bikin kayak games, sampai nanti dia gantian ya. Nanti Jose coba yang mami makan gitu. Tapi awal-awal biarin dulu nih, gitu. Jadi dia kayak bingung nanti kok polanya beda nih. Biasanya aku dipaksa-paksa, sekarang kok enggak, gitu. Malah dia mau coba ya. Coba deh. Saya mendengarkan Dokter Vivi ya. Jadi saya melanjut dari Dokter Vivi tadi input. Saya pernah lakukan itu. Jadi gini, ya udah silakan. Tapi waktu saya lakukan makan apa yang suka. Dia bilang gini, kok mama enak banget. Emang enak makanan mami gitu. Oh gitu. Tadi kan saya kan nggak mau, ya nggak apa-apa. Kan dia kan enjoy gitu ya. Justru yang tadi bilang selama ini dipaksa, dimarahin. Tapi justru kamu
rilis, silakan Yose makan, boleh. Batuk, nah batuk kan. Terus kamu makan enak, mami kok enak banget. Memang mami coba berusaha makan sayur supaya mami bisa ke belakang. Kalau mami makan buah, kalau makan ini. Jadi ada kombinasi, bukan hanya makan gorengan aja, makan yang kering-kering aja. Akhirnya dia, iya mami aku coba boleh gak? Oh boleh gitu. Yang tadi dokter bilang, dibuat kebalikannya. Coba deh. Semoga tips ini membantu buat kamu. Langsung dicoba nih dok. Coba ya. Jadi nggak tegang. Maksudnya Iya, Tessa pun juga, udah deh aku udah capek. Aku mau cobain tips dari dokter gitu. Biar Tessa nggak tegang, santai. Anak juga nggak tegang, mau makan di rumah juga nggak pada tegang. Udah pokoknya kita santai. Betul. Kita santai, kita happy aja gitu. Jadi Cobain dia miss beberapa. nanti. Kok mami berbeda? Itu yang dia lihat. Dia akan tanya. Justru selama ini kan kamu yang curious. Nanti buat dia yang, mami kok beda gitu. Iya. Jadi penasaran mungkin dia. Penasaran. Anak kecil kan soalnya penasaran gitu. Iya. Cobain deh. Coba nanti dicoba. Cobain ya. caranya. Iya, biar Tessa juga pokoknya aku mau menikmati santai deh sekarang gitu. Nah, teman-teman para penonton RSJ ini menarik ya. Tadi disampaikan Dr. Vivi bahwa siapa tahu mungkin yang relate dengan kondisi yang sama dengan Mami Yose. Ya, Tessa mengalami yang sama. Tadi ada tips dari Dr. Vivi menyatakan dicoba deh. Nggak kita paksa, kita lakukan apa yang dia mau, membuat dia malah penasaran. Nah, kita tunggu apa yang terjadi berikutnya di Mami Yose. Coba ya, Bikin sayang, series juga ya. buat nyoba ya. Coba series. Gitu ya. Mungkin kamu bisa pesan buat teman-teman yang nonton. Kira-kira ada tips nggak? Duh tipsnya. Kita juga masih struggle ya. Jadi Struggle ya. Pokoknya kita berjuang bersama gitu Berjuang ya. bersama. Intinya ya. Jangan takut sendirian. Banyak di luar sana mami-mami yang merasakan susahnya kasih makan anak setiap hari. Yes. Dan para netizen tolong ya jempolnya di ini ya, diatur ya. Nggak mudah loh jadi seorang ibu yang punya anak picky eater yang emosinya masih perlu dibantu untuk dikendalikan. Jadi yuk women support women, kita saling memberi kata-kata suportif ya biar semangat. Betul. Jangan jadi jadi netizen yang judgement gitu ya. Betul. Tapi saran-saran boleh diterima ya. Oh kak ini perlu coba ke profesional. Oh Mami Yose coba ini. Nah itu hal-hal baik bisa kita tetap saring dan kita terima ya. Di satu apa yang kita lihat belum tentu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi woman support woman. Ini lagi ya Relung Sula Jiwa. Semoga bermanfaat buat viewer semua. Salam cinta. Bye.